Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan kembali mengenai modul 5, yaitu tentang pembangkit bilangan acak. Nah, di sini kita akan membangkitkan suatu bilangan acak menggunakan fungsi setSheet, di mana fungsi ini digunakan untuk membangkitkan bilangan acak ketika sebuah kode itu dijalankan, maka bilangan acak yang dihasilkan itu akan konsisten ataupun sama. Kita menetapkan setSheet-nya itu 345. Nah, kemudian kita akan menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi normal. Misalkan eh, objeknya itu adalah random numbers menggunakan fungsi runif karena menggunakan distribusi uniform dengan 5 bilangan acak. Kemudian kita akan mencetak bilangan acak dari distribusi uniform tadi menggunakan fungsi print. Berikut untuk bilangan acaknya. Kemudian kita akan menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi normal. Misalkan objeknya itu adalah normal numbers menggunakan fungsi R0 dengan distribusi normal jumlah 5 bilangan acak. Dan kita cetak menggunakan fungsi print. All numbers. Berikut untuk bilangan acak dari 5 bilangan acak dari distribusi normal. Kemudian kita akan melihat 5 bilangan acak dari distribusi binomial dengan 20 kali percobaan. 1 kali percobaan. Dan probabilitasnya adalah 0,3. Kita simpan dalam objek sampel binomial menggunakan fungsi R-binom dihasilkan 5 bilangan acak, kemudian size-nya itu adalah 20 kali percobaan, dan probabilitasnya itu adalah 0,3. Kemudian kita cetak hasilnya, bilangan acaknya. Untuk bilangan acaknya. 3, 9, 5, 10, dan 8. Nah, ini ada contoh kasus di mana itu suatu daerah itu memiliki wabah penyakit flu monyet dan peluang tertularnya itu 0,3. Nah, diketahui sebuah keluarga dari Bapak Saiful ini memiliki seorang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Kita diminta untuk menentukan peluang sedikitnya itu 1 orang tertular, peluang 2-3 orang tertular, dan peluang 4 orang tertular. Di sini kita jawab itu menggunakan distribusi binomial. Pertama, kita akan menentukan peluang paling sedikit itu untuk 1 orang tertular. Menggunakan fungsi V-binom, peluang 1 orang tertular, paling sedikit 1 orang tertular, dengan size-nya itu adalah 5, jumlah dari keluarga Bapak Saiful, dan probabilitasnya itu adalah 0,3.
Jadi untuk peluang paling sedikitnya satu orang tertular itu adalah 0,47178. Kemudian kita akan menghitung peluang 2-3 orang tertular menggunakan fungsi debinom. Dua orang tertular, statusnya adalah 5. Probabilitasnya 0,3. Kita jumlahkan dengan peluang dari 3 orang. Peluang dari 2-3 orang tertular itu adalah 0,441. Selanjutnya, kita akan menghitung peluang tepat 4 orang yang tertular. 4 orang, size 5, dengan probabilitasnya itu adalah 0,3. Peluangnya adalah 0,02835. Nah, perbedaan fungsi dari P binom dan D binom. P binom ini untuk menghitung peluang kumulatif. Jadi, peluang paling sedikit ataupun peluang lebih besar ataupun sama dengan, yang berarti tidak tepat dengan suatu bilangan. Nah, jika menggunakan fungsi D binom ini adalah jika menghitung fungsi tepat 4 orang. Seperti contoh berikut ini. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Aziza Kusumah Putri. Di sini saya akan melanjutkan metode inverse transform. Jadi metode inverse transform adalah teknik yang digunakan untuk membangkitkan bilangan acak menggunakan CDF dari suatu perubahan acak. Jadi contohnya yang pertama, kita bisa menggunakan metode inverse transform untuk menentukan 100 sampel acak dari fungsi inverse ini dengan distribusi uniform 0,1. Pertama, kita bisa masukkan batas atas dan batas bawahnya. Nilai A ini adalah batas atasnya dan nilai B adalah batas bawahnya. Kemudian ada variabel U, ini menerapkan fungsi Ranif, gunanya untuk menghasilkan 100 nilai acak yang tersebar secara uniform dalam interval 0 sampai 1. Kemudian nilai acak ini akan disimpan dalam variabel U. Kemudian ada variabel X, ini gunanya untuk menerapkan fungsi inverse untuk menghitung sampel acaknya. Kemudian kita akan menampilkan histogramnya menggunakan sampel acak X yang sudah dihasilkan tadi. Kemudian main ini gunanya untuk membuat judul dari histogramnya. Kemudian xlab ini gunanya untuk memberikan judul pada sumbu X-nya. Kemudian call ini gunanya untuk memberikan warna daripada histogramnya. Di sini warnanya itu hijau muda atau light green. Nah, bisa dilihat pada outputnya ini menampilkan sebuah histogram menggunakan distribusi uniform dari 100 sampel acak. Kemudian pada sumbu X-nya ini ada interval 2 sampai 10 dan sumbu Y-nya ini
adalah frekuensi atau jumlah sampelnya. Nah, histogram ini menampilkan bar yang relatif setara di sebagian besar interval, yang mengartikan bahwa persebaran sampelnya ini itu merata. Kemudian pada contoh selanjutnya, kita akan menentukan 500 sampel dari distribusi diskrit dengan probabilitas sebagai berikut. Pertama, kita buat variabel n yang menyimpan jumlah sampelnya yaitu 500. Kemudian ada variabel u, ini menerapkan fungsi ranif untuk membuat bilangan acaknya. Kemudian ada variabel p, ini adalah vektor yang menyimpan probabilitas kumulatif. Kemudian ada variabel x false, gunanya untuk menyimpan nilai diskrit yang dihasilkan dari distribusi. Kemudian ada variabel x, ini menggunakan fungsi find interval u, p. Gunanya untuk menemukan interval di mana masing-masing angka acak u dari distribusi seragam jatuh dalam interval probabilitas kumulatif p. Kemudian ada Rykmos clause sama dengan true, gunanya untuk memastikan bahwa interval terakhir ditutup pada batas kanan. Kemudian ada plus 1, gunanya untuk memastikan bahwa hasilnya dimulai dari indeks 1. Kemudian kita akan menampilkan histogramnya. Nah, di sini ada breaks sama dengan sequence. Ini gunanya untuk menentukan batas interval untuk histogramnya sehingga nanti ada 3 bar untuk nilai diskrit 1, 2, dan 3. Kemudian main untuk memberikan judul pada histogramnya. Kemudian xlab, ini gunanya untuk memberikan judul pada sumbu x-nya. Kemudian call, ini memberikan warna pada histogramnya yaitu warna pink. Nah, bisa dilihat ini outputnya adalah histogram dari distribusi diskrit sebanyak 500 sampel acak yang dihasilkan dengan probabilitas kumulatif. Sumbu X ini menunjukkan nilai diskrit yaitu X sama dengan 1, 2, dan 3. Kemudian sumbu Y ini menunjukkan sampel yang diperoleh untuk setiap nilai diskrit. Nah, pada bar yang paling kiri ketika nilai X-nya sama dengan 1, itu nilai probabilitasnya itu 0,2 atau hasilnya itu sekitar 100 sampel. Dan ini bar ini menunjukkan pada frekuensi 100. Begitu juga pada bar yang di tengah itu adalah X sama dengan 2, hasilnya sekitar 250. Dan ini bar ini menunjukkan frekuensi sebesar 250. Pada contoh selanjutnya kita bisa membangkitkan model regresi linier
dengan epsilon berdistribusi normal 0,1, kemudian nilai beta nolnya 0,81 dan beta satunya itu 1,15. Pertama masukkan dulu nilai beta nolnya 0,81, kemudian nilai beta satunya 1,15. Selanjutnya nilai beta 0 topi kita isi dengan 0. Ini gunanya untuk inisialisasi variabel kosong untuk menyimpan hasil estimasi dari beta 0. Begitu juga dengan beta 1 topi. Kemudian kita menggunakan perulangan for. Nah, perulangan for ini gunanya untuk membangkitkan model regresi sebanyak 300 kali. Kemudian ada epsilon sama dengan R norm 10. Ini gunanya untuk membangkitkan 10 nilai error dari distribusi normal. Kemudian ada X R norm. Ini gunanya untuk membangkitkan 10 nilai dari variabel X yang juga diambil dari distribusi normal. Kemudian ada variabel Y. Ini adalah model dari regresi linearnya. Kemudian ada variabel OBJ. Ini menggunakan fungsi lm untuk melakukan regresi linear dari Y terhadap X. Kemudian ada beta 0 topi. Ini dan beta 1 topi gunanya untuk menyimpan estimasi beta 0 topi dari setiap iterasi. Kemudian ada variabel hasil, yaitu hasilnya berupa matriks. Nah, pada variabel hasil ini kan
ada fungsi matriks. Gunanya untuk membentuk matriks hasil dengan dua baris, dua kolom. And row and col. Dua. Kemudian elemen yang terdapat pada matriks ini adalah nilai mean dan nilai standar deviasi dari beta 1 topi dan beta 0 topi. Kemudian ini row names gunanya untuk memberikan judul pada barisnya. Nah, pada outputnya adalah matriks nilai rata-rata dan standar deviasi dari koefisien B0 dan B1 setelah dilakukan pembangkitan bilangan acak sebanyak 300 kali. Nah, jadi 1 ini adalah nilai B0-nya dan 2 adalah nilai B1-nya. Ini nilai B0-nya itu nilai meannya adalah 0,8. Ini 0,8 nilainya mendekati nilai yang awal tadi 0,81. Yang artinya pembangkitan ini cukup akurat untuk memprediksi B0-nya. Begitu juga dengan B1, itu nilainya 1,14. Yang nilainya itu mendekati beta 1 yang awal, yaitu 1,15. Begitu juga dengan nilai SD atau standar deviasi, ini nilainya 0,3. Dua-duanya ini bisa dikatakan cukup kecil. Jika nilai standar deviasi ini semakin kecil, maka tingkat akurasinya itu semakin tinggi untuk memprediksi nilai B0 dan B1-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Rahman. Sini saya akan melanjutkan tentang acceptance rejection method. Di sini untuk menghitung acceptance rejection method, pertama kita mendefinisikan dengan alpha dan beta. Nah, di sini kita membuat variabel alpha dengan berisi dengan nilai 2 dan beta itu juga diisi dengan nilai 2. Kemudian kita membuat parameter untuk menghitung distribusi dari eksponensial dengan rumus yaitu lambda dengan 1 bagi beta. Kemudian di sini kita mencari nilai C dengan cara kita membuat parameter baru yaitu x values dengan urutan sequence dari 0,01 dengan tujuannya itu 10 dengan panjang length-nya itu sama dengan 1000. Nah, di sini kita ingin menghitung dari density dari gamma-nya. Oke. Dengan cara satu tadi per lambda. 1 per lambda dikali alpha dikali dengan beta per alpha. Beta per alpha.
Kemudian dikali lagi dengan eksponensial min x values dari kita menghitung x values tadi dengan sequence, kemudian dibagi dengan beta. Density sini ada error ya, beta alpha. Oh sini beta alpha beta alpha. Intinya inversion lambda lambdanya tidak terdefinisi. Lambdanya satu min saya lupa definisi gamanya. Gamma di 1 per gamma satu per gamma gamma alpha kemudian beta ke alpha yang eksponensial ingin x values per beta. Coba. Selanjutnya di sini kita ingin menghitung density dari nilai eksponensial. Sama yang seperti yang sebelumnya, density eksponensial kita definisiin variabel yang bernama density eksponensial. Density eksponensial eksponen dengan lambda dikali dengan eksponensial dari min lambda dikali dengan x values. Selanjutnya sini untuk nilai c-nya kita ingin mencari nilai max dari density dari density gamma values dibagi dengan density exponential values. Kemudian kita ingin menerapkan atau menetapkan jumlah sampel yang akan kita teliti. Jumlah sampel, misalkan n sampelnya kita bikin 1000. Kemudian kita ingin membuat fungsi untuk menyimpan sampel. Fungsi untuk menyimpan sebuah sampel yang sudah ditentukan
sebelumnya dengan cara sampel definisi variabel baru yang bertipe numerik dari n sampel ini. N sampel. Oke. Kemudian di sini kita masukkan fungsi dari metode acceptance rejection. Tapi ini fungsi rumus dari acceptance rejection. Nah, caranya kita menggunakan perulangan ya, for i dari 1 sampai n sampel plus. Nah, jika ada perulangan repeat akan menghasilkan distribusi. Ini berarti perulangannya ketika i dengan sampai 1 n samples, ketika dia terdapat perulangan, maka di sini dia akan menghasilkan sampel dengan distribusi eksponensial. Dengan x proposal, kita definisi x proposal sebagai fungsi dari r eksponensial dengan 1 rate-nya yaitu lambda. Nah, kemudian di sini ada ketentuan untuk menghitung densitas dari distribusi. Kalau sini kan tadi kita ingin menghitung distribusi eksponensial. Nah, karena ini adalah fungsi accepted, berarti tidak lupa dengan fungsi gamma. Namanya itu kita buat variabel baru ya, sebagai perhitungannya density. Kan density gamma dengan 1 dibagi gamma dari alpha, kemudian dikali sama seperti ini atas ini nih, gamma alpha beta dikali eksponensial dari x halus per beta. Nah, bedanya kalau di sini nanti dia mencari untuk nilai c dengan menggunakan x values. Kalau kita di sini ingin mencari dengan x proposal yang sudah ditentukan untuk menghasilkan sampel dengan distribusi eksponensial. X proposal per beta. Nah, oke, kita jalanin dulu. Nah, kemudian sini kita ingin menghasilkan atau menampilkan fungsi yang sebelumnya kita tentuin menggunakan sampel acak dari distribusi uniform sebagai perbandingan, sebagai bentuk dari perbandingan.
sebagai bentuk dari perbandingan dari setiap sampel dengan cara U dengan unif yaitu uniform dari 1 ke 0 dengan C. Oke. Kemudian selanjutnya di sini fungsi umum dari acceptance yaitu jika U itu lebih besar dari density gamma dibagi lambda, eh, dikali eksponensial dari min lambda dikali dengan X proposal, maka sampelsnya itu akan menuju ke I. Dengan dia mengecek lagi apakah sampel itu apakah dia akan lebih besar dari X proposal itu. Nah, di sini kita pentingin iterasinya. Nah, untuk mengeceknya kita di sini sebagai perbandingannya kita buat tampilan visualisasi menggunakan histogram. Nah, histogram dari samples dengan jaraknya itu 30, kita buat judulnya bebas, misalkan gamma distribusi. Kemudian dengan X-labnya, label X-nya itu kita buat misalkan yaitu value-nya dengan probabilitasnya yaitu true, colornya blue. Oke, dalami. Ya, ada yang salah, berarti kesalahannya di ya ini balik ke beritanya salah. Mengingat mana lagi salah di bagian definisi apa. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke direct transformation. Langkah pertama kita memerlukan parameter distribusi eksponensialnya. Di sini kita inisiasikan dengan lambda sama dengan 1. Kemudian jumlah sampelnya ada 1000. Kemudian kita akan menggenerate bilangan acak di distribusi uniform 0,1. Kemudian kita transformasi langsung ke distribusi eksponensialnya.
Kemudian kita akan membuat visualisasinya, yaitu histogram. X-nya adalah nilai, dan kemudian eh, warna histogramnya adalah warna light blue. Mari kita coba jalankan. Ini histogram dari direct transformation.